bank syariah. Bank syariah yang kita ambil contohnya yaitu Bank Sentral Asia Syariah. Nah, contoh produk real yang terdapat di Bank Sentral Asia Syariah ini yaitu pembiayaan modal kerja Bank Sentral Asia Syariah IB, yang dimana pembiayaan modal kerja itu merupakan penyediaan dana jangka pendek atau menengah berdasarkan prinsip syariah untuk membantu usaha nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal kerja seperti penyediaan barang dagangan, bahan baku, dan kebutuhan modal kerja lainnya. Adapun beberapa keunggulan di dalam pembiayaan modal kerja Bank Sentral Asia ini. Yang pertama yaitu tersedianya berbagai jenis akad dengan kebutuhan nasabah. Yang kedua, ada pembiayaan yang dapat bersifat revolving dan non-revolving. Dan yang ketiga, pembayaran kembali dapat dilakukan secara angsuran bulanan ataupun mengenai fitur atau jenis akad yang terdapat di pembiayaan modal kerja Bank Sentral Asia Syariah IB ini. Yang pertama ada murabahah. Nah, murabahah ini adalah membiayai pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah harga margin keuntungan bank yang telah disepakati. Yang kedua ada mudorobah, dan yang ketiga ada musyarakah. Nah, mudorobah dan musyarakah ini yaitu pembiayaan di mana keuntungannya itu dibagi bagi hasil atau gross profit and loss sharing. Yang terakhir yaitu ada ijarah, di mana BCA Syariah membiayai pembelian kebutuhan kerja yang bersifat jasa atau manfaat atas barang atau sewa yang diperlukan oleh nasabah. Nah, pembayaran dapat dilakukan secara angsuran untuk akad, murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan secara non-angsuran untuk akad, mudharabah, dan musyarakah. Selanjutnya mengenai ketentuan nasabah. Nah, di sini ketentuan nasabah yaitu harus cakap hukum. Cakap hukum maksudnya nasabah harus mengerti prosedur-prosedur hukum apabila dia telah mengingkari kesepakatan-kesepakatan yang telah dilakukan di awal. Nah, selanjutnya itu memenuhi salah satu syarat yaitu sebagai warga negara Indonesia minimal berusia 21 tahun dan telah menikah. Memiliki kemampuan dan kemauan untuk melunasi pembiayaan yang diberikan. Selanjutnya, tidak dalam kesulitan, tidak ada daftar hitam dan kredit macet regulator. Adapun resiko bagi nasabah ketika telah mengambil kebijakan-kebijakan atau akad yang telah dia sepakati di awal, yaitu nasabah dapat dikenakan denda sesuai ketentuan bank jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban nasabah dan dapat berdampak pada penurunan status kolektibilitas pembiayaan di Bank Indonesia. Terus yang kedua, nasabah dapat dikenakan biaya-biaya terkait proses pembiayaan sesuai ketentuan bank. Nah, ini adalah mekanisme dari akad mudharabah. Bank bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha, dan pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan atau barang serta dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Pengembalian pembiayaan atas dasar mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan bagi hasil usaha pengelola dana atau mudharib dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kerugian usaha nasabah pengelola dana yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah. Nah, definisi pembiayaan sendiri yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijaroh atau sewa-beli dalam bentuk ijaroh muntahiyah bin tamlik. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang, yaitu murabahah, salam, dan itisna. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang, yaitu qard. Dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijaroh untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau ujroh tanpa imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya mengenai tujuan atau manfaat bagi bank sebagai salah satu bentuk penyaluran dana memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah. Lalu bagi nasabah sendiri yaitu dapat memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank. Nah, jadi tujuan dan manfaat untuk bank dan nasabah sendiri saling menguntungkan satu sama lain. Selanjutnya mengenai analisis dan identifikasi resiko. Resiko pembiayaan atau credit risk yang disebabkan oleh nasabah wan prestasi atau default. Yang kedua ada resiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam valuta asing. Dan yang ketiga, resiko operasional yang disebabkan oleh internal fraud, antara lain pencatatan yang tidak benar atau nilai posisi atau penyogokan ketidaksesuaian pencatatan pajak secara sengaja, kesalahan manipulasi dan markup dalam akuntansi pencatatan maupun pelaporan. Di dalam fatwa syariah, fatwa DSN nomor 7 DSN MUI tentang pembiayaan mudharabah mengenai kirab.